نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي صحابة فساد ومجابة. Nabi Muhammad di akhirat nanti seperti apa rupamu kalau nanti di hari akhirat diberdirikan sementara kamu di atas muka bumi ini pernah berbicara sesuatu yang tidak sopan tentang keluarga Nabi besar Muhammad. Seorang perempuan yang Allah pilihkan di rahimnya 9 bulan Nabi Muhammad tinggal di sana. Seorang laki-laki yang Allah pilihkan dari spermanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal. Tubuh mulia Nabi Muhammad dari spermanya berasal. Ibu-ibu sekalian, kamu berani berkata hal yang buruk tentangnya? Tidak, saudariku sekalian, tidak. Jangan. Mencintai Nabi artinya mencintai keluarga Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, saya tidak berharap balasan apapun dari kalian umat saya atas apapun pengorbanan yang saya lakukan dalam jalan dakwah ini. Kalian aku tunjukin jalan menuju surga. Kalian aku perkenalkan kepada Allah. Kalian aku tunjukkan jalan selamat dunia dan akhirat. Kalian aku sayangi. Kalian aku doakan dalam setiap malam-malamku. Bukan dengan kemudahan hidup, tapi dengan lapar sampai dengan mengganjal perutku dengan batu. Sampai dengan tidur beralaskan pelepah kurma. Sampai dengan darah dan air mata. Semua ini aku tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian wahai umatku. Illal mawaddata fil qurba. Selain cintailah keluargaku. Adakah sesudah Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran, kamu berani untuk membenci keluarga Nabi Muhammad? Adakah sesudah ini kamu berani berbicara sesuatu yang tidak baik tentang ibunda Nabi, tentang istri Nabi, tentang putra-putri Nabi, tentang keturunan Nabi Muhammad? Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ucap Nabi dalam salah satu hadis sahihnya. Cintai Allah karena Allah telah menganugerahkan segala kenikmatan bagi kalian. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad, kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad. Insya. Berikutnya, kalau kamu cinta kepada Allah, maka cintailah siapapun yang cintamu kepadanya mendekatkanmu kepada cinta Allah. Siapa mereka? Yang pertama, gurumu yang mengenalkanmu kepada Allah. Yang bikin kamu tahu Allah itu siapa.
Yang bikin kamu kenal Nabi Muhammad itu siapa? Yang bikin kamu kenal caranya menghadap Allah tuh bagaimana? Yang bikin kamu faham caranya ruku, i'tidal, sujud yang benar bagaimana? Caranya puasa bagaimana? Caranya akhlak bagaimana? Caranya menata hati bagaimana? Cara menjalani kehidupan bagaimana? Siapa yang mengajarkan hal ini sehingga sampai kepadamu kalau bukan dari para ulama? Ulama. Pilih. Kenapa mesti pilih? Ya karena kan banyak. Teman-teman sekalian, ada ulama Allah yang ngajak orang kepada Allah. Ada juga ulama yang kamu kalau habis dengerin jadi mikir gitu. Yang kamu ingat bukan tentang Allah, bukan tentang Rasulullah, tapi malah bercandaan-bercandaan yang sifatnya duniawi, tidak membawa kepada semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Kita punya umur yang gak lama teman-teman. Kita gak mungkin bisa mendengarkan semua kajian, betul? Kita gak mungkin berguru kepada semua guru, betul? Maka pilihlah yang hatimu ketika mendengarnya membuatmu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah. Kemudian cintailah dia. Cintailah. Ustazah, saya sih berguru sama semua dah pokoknya. Saya ambil yang baik-baiknya. Saya tinggalkan yang jelek-jeleknya. Satu, kamu udah suuzon bahwa yang dia bawa itu ada sesuatu yang jelek. Betul? Saya tersinggung kalau ada orang bilang kayak begini, saya mah hadir aja di majelis Ustazah Halimah. Soalnya kan banyak yang hadir, saya takut ketinggalan info gitu. Saya takut gak bisa seneng ngobrol sama tetangga-tetangga kalau lagi cerita gitu. Jadi saya kalau hadir di majelis Ustazah Halimah saya hadir aja. Yang bagus-bagus saya ambil, yang jelek-jelek ya saya tinggalin. Tersinggung saya kalau dengar. Betul apa enggak Bu? Dia bilang kayak begitu kan dengan bilang bahwa yang saya sampaikan banyak yang jelek-jeleknya juga. Betul apa enggak? Halo? Ibu-ibu sekalian, enggak bisa begitu Bu caranya. Kamu kalau mau berguru, carilah seseorang yang kamu tahu ilmunya memiliki sanad, sambungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan seseorang yang belajar asal dari Mbah Google. Bukan seseorang yang belajarnya asal dengerin guru-guru di YouTube. Bukan. Akan tetapi belajar dengan talaki di hadapan para ulama. Yang ulama tersebut dulunya berguru kepada ulama. Ulama tersebut dulunya berguru kepada ulama. Terus begitu sampai bersambung ilmu tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu hebatnya Islam. Sanad keilmuannya itu terus sampai dengan sekarang. Saya mondok 12 tahun ibu-ibu. Dari guru demi guru yang semua sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad. Saya berguru pertama Darul Lughah wad Da'wah kepada Habib Hasan bin Muhammad Baharun. Kemudian sudah itu saya berguru di Kiai Ahmad Saidi di Tegal. Sanad keilmuan beliau bersambung kepada Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Darul Hadis Malang. Yang sanad keilmuannya Habib Abdul Qadir bersambung kepada Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Habis itu saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah almarhum. Beliau adalah murid terakhir dari Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah, dan beliau adalah murid, salah satu murid terbaik dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang ada di Mekah sana. Teman-teman sekalian, semuanya memiliki sambungan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berguru kepada Habib Umar bin Hafid, kemudian saya berguru
kepada Habib Zain bin Smith. Kemudian saya berguru kepada Hubabatil Mahbubah, Hubabah Ummu Salim bin Hafid Al-Haddar. Kemudian saya berguru kepada Hubabah Maryam, saya berguru kepada Hubabah Syarifah dan yang lain-lainnya. Semuanya memiliki sambungan sanad ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pilih, enggak harus saya. Ada banyak ulama-ulama yang juga memiliki sambungan ilmu. Ustadz Abdus Somad memiliki sambungan ilmu. Beliau belajar di Azhar. Beliau belajar dengan para ulama-ulama yang punya sambungan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak habaib, ada banyak kiai-kiai, Gus Baha. Saudaraku sekalian, beliau satu alma mater sama saya, meskipun zamannya agak berbeda duluan beliau. Tapi saya sempat satu zaman sama beliau, meskipun kami tentu saja tidak saling kenal, sebab saya di Pondok Putri dan beliau di Pondok Putra. Berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Anwar Sarang Rembang. Ada banyak ulama-ulama, saudaraku sekalian saya muliakan. Pilih, dengarkan, ikuti. Bergurulah, cintai mereka dengan cinta yang benar. Cinta yang benar tuh kayak gimana? Kalau dia laki-laki nih ya, saya cinta dia sama Habib ini nih. Kenapa? Ganteng. Kamu mencintai dia benar, tapi kalau alasannya karena ganteng, membuatmu lagi baca Al-Quran kebayang-bayang mukanya, kebayang-bayang senyumnya, itu artinya kamu mencintai tidak dengan cara yang benar. Cintanya benar tapi caranya gak benar. Kalau ada di antara kita, saya cinta sama guru saya Ustazah, Ustadz siapa gitu misalnya. Sampai-sampai kalau saya mau pengajian tempat dia tuh Ustazah, saya pilih baju setengah jam. Kenapa gitu? Yang kuning saya cantik gak ya? Soalnya kan ntar Ustadznya suka liatin saya. Ibu-ibu sekalian, dan ada fitnahnya melihat Bu, ada fitnahnya melihat. Makanya kalau kamu muslimah dah aman-aman, ngaji sama saya aja dah. Atau ngaji sama ustazah aja dah, aman. Betul? Enggak bikin ibu-ibu pulang jadi ngebanding-bandingin. Coba saya punya suami kayak dia. Tapi kalau ngajinya sama ustaz tuh suka rada-rada jadi mikir begitu ya Bu ya. Kok pada ngangguk tuh pengalaman pribadi apa gimana? Masya Allah. Cintai gurumu dengan cara yang benar. Cintai ulama dengan cara yang benar. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah, seorang guru besar di kota Tarim Hadramut. Gurunya Habib Umar bin Hafid, guru saya. Guru beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan, mengatakan dalam salah satu ucapannya, beliau bilang begini nih, kalau kamu cinta sama gurumu, hubungan cinta dengan guru itu bukan didasari dengan banyaknya bertemu, bukan didasari dengan kekerapanmu bersalaman, bukan didasari dengan seringnya kamu mendapatkan doa secara khusus dari beliau misalnya, atau beliau pernah datang ke rumahmu misalnya, atau sesuatu hal yang sifatnya zahir. Akan tetapi hubungan dengan guru didasari dari seberapa hatimu memiliki ta'aluk, memiliki hubungan, memiliki adab, memiliki cinta kepada gurumu tersebut. Kamu beradab, santun, sopan. Waktunya ngaji gak berbicara sendiri. Saudara sekalian, itu berpengaruh sama kemanfaatannya ilmu. Waktunya ngaji gak angkat telepon atau bahkan main Instagram. Waktunya ngaji gak scroll, abis ini nih saya mau beli kerudung yang modelnya apa ya,
Sambilan ngaji sambil mikir, ustazah kerudungannya cakep, beli di mana itu ya? Cinta kepada guru adalah dengan kamu memastikan beliau dalam keadaan nyaman, aman, dan mendoakan beliau dalam setiap saat kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, kamu mendoakan beliau. Gitu. Insya hubungan hati, Bu, hubungan hati. Begitu caranya. Maaf. Cinta karena Allah adalah mencintai orang tuamu, sebab Allah menjadikan surga Allah ada di bawah telapak kaki ibu, dan keridhaan Allah ada pada keridhaan dua orang tuamu. Mencintai Allah artinya kamu mencintai kedua orang tuamu dan mencintai dengan cara yang benar. Cintanya yang benar, bukan karena ngarepin warisan. Bukan karena kamu di depannya senyum-senyum takut dikeluarkan dari kakak. Tapi di belakangnya repot ya ngadepin orang tua. Nyusahin mulu nih. Aduh gimana sih nih? Gak gitu caranya. Mencintai orang tua adalah dengan kamu mengangkat tangan, kemudian kamu berkata dengan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Saat kita belum bisa apa-apa, orang tua kita memudahkan kehidupan kita. Saat kita belum bisa bahkan sekedar mengunyah makanan, Allah menghadirkan rizki kita dari tubuh ibu kita. Saudaraku sekalian, tanpa peduli bentuk tubuhnya akan berubah, ibu kita menyusui kita hingga berbulan bahkan 2 tahun lamanya. Tanpa peduli badannya akan berubah, beliau tetap makan banyak karena katanya kalau saya makannya sedikit gak cukup ASI-nya, kesian anak saya. Berapa banyak diantaramu yang sampai badannya ukurannya jadi XXL ketika menyusui? Betul? Bu, kamu aja kalau ngelihat anakmu bandel misalnya, ya ampun nak, mama sayang sama kamu. Mengapa kamu berbuat seperti ini kepada mama? Ibu kamu juga begitu. Ketika kamu menjadi seorang yang tidak berbakti kepada keduanya, mengacuhkannya, tidak memperdulikannya, betapa sedih hati keduanya. Dan membuat sedih hati keduanya adalah membuat Allah Subhanahu wa taala bisa jadi murka kepadamu. Tawadhulah kepada kedua orang tuamu, sayangilah mereka dengan cara yang benar. Saya nggak pernah ngelihat orang sukses, saya nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah ngelihat orang sukses durhaka sama orang tua. Kalau kamu pernah, coba liatin, kasih tahu saya. Sebab yang saya tahu nggak pernah. Bahkan yang pernah saya dengar adalah dosa yang dipercepat azabnya di dunia sebelum kelak di hari akhirat adalah dosa durhaka sama orang tua. Birru abakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Cepet banget balasannya. Kamu bakti dibayar bakti anak-anakmu, kamu durhaka dibayar kedurhakaan dari anak-anakmu. Maka ibu-ibu sekalian, cintai orang
tuamu. Dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, tawaduklah kepada keduanya. Bagi para istri, mencintai Allah berarti mencintai suamimu. Suamimu ya, bukan suami orang. Cintai suamimu. Mencintai karena Allah. Betul, cintai karena Allah. Maksudnya apa tuh Ustazah? Jangan cintai suamimu karena transferannya akan membuatmu saat enggak ditransferin enggak punya alasan buat cinta. Hingga akhirnya ada uang abang sayang. Enggak ada uang silahkan tidur di luar. Cintai suamimu karena Allah. 5 menit lagi. Lebih? Oh iya boleh, boleh. Afwan ibu-ibu, pemilik mobil dengan nomor B2835CBD. Saya ulang, pemilik mobil dengan nomor B2835CBD. Sekali lagi, pemilik mobil dengan nomor kendaraan B2835CBD mohon untuk segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi pemilik rumah yang akan keluar rumah. Terima kasih. Udah gak usah ribut. Kalau kamu bukan yang punya mobil. Didengerin gitu, oh bukan mobil saya. Emang mobil kamu nomor berapa? Gak punya. Afwan Ustazah, saya lupa. Silakan. Mobil? Oh ada lagi. Mobil warna putih. Apa ini? Fiesta. Mobil Fiesta berwarna putih dengan nomor yang tadi. Jazakillah khair. Tuh udah. Mobilnya warnanya putih ya. Jadi yang hitam udah. Dengerin lagi sekarang. Sehingga sekalian saya muliakan, cintai suamimu karena bukan karena isi dompetnya, bukan karena wajah gantengnya, bukan karena rasa cintanya kepadamu. Bukan. Bukan. Saya cinta lah sama dia. Dia kan cinta sama saya. Artinya kalau dia udah berkurang cintanya padamu, kamu juga akan berkurang cintamu padanya. Atau kalau dia bahkan sudah tidak lagi sayang padamu, kamu mau ninggalin dia? Ya iyalah Ustazah. Walaupun kamu udah punya banyak anak, ada 12 itu anaknya. Ya habis gimana Ustazah, masa saya harus bersama dengan seorang yang sudah tidak memiliki rasa kepada saya? Artinya kamu selama ini mencintai dia bukan karena Allah. Sebab mencintai karena Allah artinya adalah mencintai seseorang yang halal, yaitu suamimu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar tuh cintanya karena Allah. Karena Allah jadikan dia sebagai jalanmu menuju surga. Bu, Nabi Muhammad nih udah yang paling benar banget dah. Orang tuh kan kalau nyebutin siapa suami bagimu. Siapa suami bagimu? Itu jawabannya bisa macam-macam. Suami saya adalah separuh jiwa saya. Jangan Bu, jangan. Dia adalah separuh hidup saya. Jangan, ntar dia meninggal dunia kamu sisa separuh. Jangan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dia adalah jantung hati saya. Kalau dia meninggal kamu gak punya jantung. Enggak gitu caranya teman-teman. Dia adalah belahan hidup saya. Gak ada. Dia soulmate saya, nggak ada teman-teman saya sekalian. Bukan seperti itu.
cara melihat suami. Dia adalah ayah bagi anak-anak saya. Bukan. Jangan mencintai suami hanya karena dia adalah ayah bagi anak-anak saya. Itu akan membuatmu kehilangan cinta. Ketika bahkan misalnya anakmu Allah takdirkan menjadi tidak ada. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Ibu-ibu sekalian, terus gimana cara pandang kita terhadap suami kita? Dengerin apa kata Nabi Muhammad. Sebab yang disampaikan Nabi adalah versi Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nyuruh kita berpandangan tentang suami kita seperti apa. Sama halnya dengan Allah nyuruh kita berpandangan kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Adal ilallah, seorang yang mengajak kita kepada jalan Allah. Tali Allah yang paling kuat yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Babullah, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang telah saya sebutkan adalah orang-orang yang kita harus mencintai mereka karena Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai tali-tali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kedua orang tuamu, kamu harus melihatnya sebagai seseorang yang Allah jadikan ridho Allah terletak pada keridhoan mereka. Itu namanya mencintai karena kalau suami gimana? Nabi bilang begini nih. Fanduri ilai fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana kamu berperilaku kepada suamimu. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Nabi nggak bilang lihat bagaimana hubungan kalian. Artinya kalau suami baik kamu harus baik, kalau suami jahat kamu boleh lebih jahat lagi, nggak gitu, nggak gitu. Nabi nyuruh kita nih sebagai seorang istri, teman-teman, untuk perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Kenapa gitu Rasul? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sebab perlakuan baikmu kepada suamimu membawamu kepada surga, perlakuan burukmu kepada suamimu membawamu kepada neraka. Itu cara pandang Nabi. Kita ikuti cara pandang beliau. Jadi suamimu adalah jalan surgamu, Bu. Kalau lihat suami lagi menyenangkan, surga, mang adem banget dah. Enak nih namanya surga nih. Pantes Nabi nyebut suami saya nih jalan surga. Mang surga mah adem benar, enak benar. So ikut sekalian saya muliakan. Kalau suami lagi nyebelin tinggal bilang aja surga emang berat banget dah. Jalan surga tuh kata Allah SWT. Jadi terserah bagaimana perlakuan suamimu kepadamu, itu bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu adalah bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Dan saya kasih tahu, dengarkan para istri dengan baik. Ini poin kehidupan. Para istri dengarkan saya dengan baik. Para istri dengarkan saya dengan baik. Nih ya kayaknya yang gak dengerin saya gak istri nih. Bukan istri nih. Teman-teman saya sekalian, para istri dengarkan saya dengan baik. Kalau kamu berhasil mencintai suamimu karena Allah. Karena Allah, bukan karena urusan yang lain. Karena Allah, karena dia adalah jalanmu menuju surganya Allah. Dan kamu gak mau Allah membiarkanmu tersiksa dengan neraka Allah. Kalau kamu mencintai suamimu karena Allah, dengarkan saya. Cintamu tak akan pernah tak berbalas. Kalau kamu mencintai suamimu karena Allah, cintamu tak akan pernah tak berbalas. Entah dibalas Allah dengan kamu dicintai balik oleh suamimu. Mencintai, suamimu juga cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Membuatnya tak mampu berpaling hati, membuatnya selalu merindukanmu, mencintaimu. Entah begitu
atau Allah akan membalasnya sendiri. Cinta tersebut dengan Allah akan memenuhi hatimu dengan cinta, membuatmu tak lagi perlu sama cinta manusia, termasuk cinta dari suamimu. Sekali lagi ingetin ucapan saya. Jadi jangan ada, mulai hari ini kamu bilang, Ustazah, saya sudah mencintai suami saya sepenuh hati. Saya sudah mencintai suami saya dan saya rela berkorban untuknya segala macam hal. Akan tetapi dia mengkhianati cinta saya. Gak ada. Nyatanya emang ada kok Ustazah. Berarti kemungkinannya satu dari dua hal. Kamu belum mencintainya karena Allah. Kamu masih mencintainya karena hal-hal yang lain. Belum ikhlas kamu mencintainya. Belum ikhlas kamu mencintainya. Itu satu. Atau yang kedua. Sebenarnya kamu mungkin sudah ikhlas mencintainya. Akan tetapi Allah membalasnya bukan lewat cinta suamimu, akan tetapi lewat cintanya Allah. Yang kamu kurang memaknainya dalam kehidupan. Cobain sabar, liatin lebih jelas, kamu akan lihat betapa sebenarnya Allah sudah membalas cintamu kepada suamimu itu. Anak-anak yang lebih soleh-soleha, kehidupan yang menjadi lebih berkah, orang-orang yang menyayangimu di sekitarmu, dan berbagai macam kemudahan hidup, kesenangan hidup yang Allah SWT berikan untukmu dalam kehidupan. Kamu hanya perlu untuk tidak terlalu fokus kepada bagaimana rasa hati suamimu. Kamu hanya perlu untuk melepaskan aplikasi di HP suamimu untuk buat kamu tahu kemana suamimu pergi. Siapa suruh pasang begituan? Bikin hati sumpek aja. Ibu, saya ditawarin, Ustazah mau gak pasang? Bogah, saya bilang. Ngapain? Ada rokib atid buat suami saya, gak cukup apa? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bukan urusan saya apakah suami saya cinta atau tidak kepada saya. Urusan saya adalah mempersembahkan yang saya mampu untuk suami saya dalam rangka mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan saya dalam kehidupan. Semoga bisa kamu tanamkan dalam pikiranmu juga, sebab itu bikin hidup jadi jauh lebih ringan. Bu, buat hidup jadi jauh lebih ringan. Terakhir, cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu, cintai mertuamu, cintai iparmu, cintai tetangga-tetanggamu, cintai semua umat Islam sebab mereka adalah hambanya. Cintai semua umat sebab mereka adalah umatnya Nabi besar. Tiap lihat orang, gak usah lihat perbuatan mereka kepadamu, akan tetapi melihat bahwa mereka adalah hambanya Allah. Tiap lihat orang, jangan lihat bagaimana perlakuan dia kepada kamu. Gak usah lihat dia bisa ngasih apa sama kita. Akan tetapi lihat bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga setiap dia berkata, ya Allah ampunilah segenap umat Islam, kamu termasuk diantaranya. Ibu sekalian yang saya muliakan, mari saling mencintai karena Allah. Mari menjadikan landasan cinta kita adalah kita mencari Allah dalam kehidupan kita insya Allah. Yuk kita doa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah kata Nabi Muhammad 5 quri'at laha. Tergantung niat
bacanya untuk apa? Kita juga mau sholawatan, boleh? Kita baca sholawat tibil kulub 3 kali. Teman-teman saya sekalian, kenapa gitu? Biar pada sehat semuanya. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Hati yang sehat tahu cintanya seharusnya tertambat kemana. Hati yang sehat tahu dengan cara apa dia mencintai. Hati yang sehat tahu cinta seharusnya hanya karena Allah. Cinta yang sehat tahu manusia yang seharusnya paling tercinta adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang hati yang sehat tahu dia bagaimana harus mencintai suaminya, harus mencintai setiap orang. Kita baca suratul Fatihah ala hadhihin niyah. Kita baca sholawat tibil qulub dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya pada kita sekalian. Allahumma sholli tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah bil qabul tu'ami kulli sul wa anallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing, doa sesudah majelis mustajab. Semoga dengan keberkahan majelis ini yang sakit-sakit segera Allah sehatkan. Dengan keberkahan majelis ini yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang dalam kesempitan, semoga Allah beri kelapangan. Dengan keberkahan majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan cinta yang benar di dalam hati kita dan dengan cara yang benar. Keindahan berpikir, kejernihan berpikir, melihat segala sesuatu sesuai fakta, melihat segala sesuatu sesuai iman, melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang solehah. Solehah sebagai hambanya, solehah sebagai umat Nabi besar Muhammad, solehah sebagai anak bagi kedua orang tua kita,
solehah sebagai istri bagi suami kita, solehah sebagai ibu bagi anak-anak kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang hati-hati kita. Segala penyakit-penyakit yang ada di sana, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkatnya. Semoga Allah mengangkat dari dalam hati kita kesombongan. Allah angkat dari hati kita iri dengki. Allah angkat dari kita rasa ujub, rasa riya, sum'ah, dan berbagai macam hal yang menghalangkan kita dari cinta Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari hati kita kebencian terhadap siapapun yang tidak semestinya kita benci. Allah angkat rasa benci di hati kita kepada salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Semoga Allah angkat rasa benci dalam hati kita kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita hanya berisi dengan cinta kepada semua yang layak untuk dicinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandang hati kita semuanya, menurunkan cinta yang besar di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, menjadikan kita umat yang dicinta dan mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Lihatlah hati kami semuanya ya Allah, yang di dalam hatinya belum terdapat cinta kepada Nabi Muhammad. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, letakkanlah cinta kepadanya di dalam hati kami semua ya Allah. Jangan biarkan ia mati tanpa membawa cinta kepada Nabi. Jangan biarkan datang ajal menjemputnya sebelum ia sungguh-sungguh mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Menjadi seseorang yang dipandang dengan pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang kelak di mahsyar tidak ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang terusir dari rombongan Nabi besar Muhammad. Izinkan semua yang hadir di tempat ini ya Allah, kelak di hari akhir matanya dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad, telinganya dapat mendengar suara indah Nabi Muhammad ketika mengucapkan salam dari kami umatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah semua yang hadir di tempat ini lisan yang Kau perkenankan untuk mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad di hari akhirat, sebagaimana ia telah banyak mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad semasa ia berada di atas muka bumi ini. Ya Allah, izinkan semua yang hadir di tempat ini, kakinya kelak akan melangkah di belakang Nabi Muhammad. Hidungnya kelak akan mencium wangi Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon padamu hal yang sama untuk kedua orang tua kami ya Allah. Untuk suami kami ya Allah. Untuk anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, perkenalkan mereka kepada Nabi Muhammad ya Allah. Taruh dalam hati mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Rasakan kepada mereka indah syafaat Nabi Muhammad ya Allah di dunia sebelum kelak mereka merasakannya di akhirat ya Allah. Perkenalkan mereka kepada Nabi Muhammad dan perkenalkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Perkenalkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Bukankah anak-anak kami adalah umatnya ya Allah? Dekatkanlah anak-anak kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Cintakanlah hati anak-anak kami kepada Nabi Muhammad. Dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah.
ya Allah, ya Allah. Kami selama ini seringkali tidak mampu menata hati kami ya Allah. Kami selama ini seringkali tidak mampu menata hati kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya untuk kami ya Allah. Bimbing kami menata hati kami ya Allah. Meletakkan dalam hati kami cinta yang benar dengan cara yang benar. Mengangkat dari dalam hati kami cinta yang tidak halal. Mengangkat dari dalam hati kami cinta yang tidak benar atau dengan cara yang tidak benar. Anugerahkanlah dalam hati kami cinta yang membawa kami kepadamu ya Allah. Cinta yang membawa kami kepada surga-Mu ya Allah. Cinta yang membawa kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya banyak, ada yang aibnya banyak, ada yang celaknya banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi bukankah sebesar apapun dosa-dosa kami, apabila Engkau lemparkan ke dalam samudra ampunanmu, ia hanyalah menjadi buih di dalamnya ya Allah. Karenanya kami mohon, ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Jangan Kau sisakan dosa-dosa kami untuk Engkau ampuni ya Allah. Meski seperti apapun besarnya dosa-dosa kami, meski seburuk apapun keadaan-keadaan kami memohon kepadamu Zat yang maha besar. Kami memohon kepadamu Zat yang maha pengampun. Kami yakin terhadap ampunanmu ya Allah. Maka ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan mereka Engkau kecewakan, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jangan tega untuk menyakiti orang tua kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jangan tega untuk menyiksa orang tua kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di dalam kubur mereka ya Allah. Apabila ada di antara kami yang saat ini orang tuanya telah ada di dalam kubur, dan saat ini orang tuanya sedang berada dalam siksa kubur, angkatlah siksanya ya Allah. Angkatlah siksanya ya Allah. Dengan kehadiran kami di majelis ini, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan orang solehah yang ada di majelis ini, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan baginda kami Nabi Muhammad, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan orang soleh-soleha yang kami sebutkan namanya di tempat ini, angkatlah siksa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang belum menjadi anak berbakti buat mereka ya Allah. Akan tetapi kami mohon kepadamu dengan kedermawananmu, bahagiakanlah kedua orang tua kami dimanapun saja mereka berada. Anak-anak kami ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosanya. Suami kami ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosanya. Ampunilah dosa kami kepada mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada suami kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah saja semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah.
Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang selalu berada dalam jalan yang benar. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat ini kami hidup, dengan kalimat ini pula matikanlah kami nantinya ya Allah. Dengan kalimat itu pula bangkitkan kami kelak di padang mahsyar. Dan dengan kalimat itu pula masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahilah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Kabulkan segenap hajat-hajat kami jika di sana terdapat keridhaan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.